إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin, wasiat yang disampaikan oleh seluruh para nabi dan rasul. Wasiat utama yang diterima oleh para nabi dan rasul yaitu wasiat taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang kita mampu dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang tanpa tawar-menawar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia untuk memakmurkan bumi. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup begitu saja tanpa adanya petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim para rasul, para nabi. Allah Subhanahu wa taala juga turunkan kitabnya, Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan subhanallah, luar biasanya agama kita, agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasul Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah adalah agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya berbicara tentang ritual-ritual spiritual belaka, namun juga hubungan antar manusia. Maka bolehlah kita berbahagia, bolehlah kita berbangga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bifadlillah wa birahmatih." Katakanlah, dengan karunia Allah dan kasih-Nya. Fabidzalika, dengan yang demikian itu, falyafrahu, bergembiralah dan berbanggalah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-hambanya sebagai seorang yang muslim. Berserah diri kepada Allah. Dan di antara ayat agung yang menjadi petunjuk bagi kita agar kita menjalani kehidupan di dunia dengan penuh kedamaian dalam jiwa dan raga kita, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah, Allah panggil kita dengan nama yang indah, dengan panggilan yang begitu merdu, panggilan iman. Tentu siapapun kita yang merasa masih ada di hati kita secercah iman, harusnya dan sudah seyogyanya kita merasa terpanggil oleh panggilan Allah yang mulia ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Nasihat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terapkan dalam kehidupan sesama manusia. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Subhanallah. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, wahai umat manusia, pertama adalah jangan suka berprasangka. Jauhi, jauhi segala hal prasangka. Jauhi segala hal curiga tanpa bukti yang nyata. Semua obrolan, hindari kata-kata, hindari berita yang dasarnya hanya sepertinya, kayaknya. Jauhi. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kenapa? Karena ujung dari prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena prasangka mayoritasnya itu hanya mengarahkan kepada dosa. Kemudian subhanallah, tentu kita sebagai masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial, itu kita berinteraksi dengan satu sama lain, ya mungkin kita ada rasa pernah tidak enak bergaul dengan salah seorang mungkin di sekitar kita. Kemudian kita merasa kalah barangkali posisi kita dibanding orang lain. Maka subhanallah, Allah ingin kita menjadi manusia dengan hati yang besar. Maka Allah larang kita, wala tajassasu. Jangan jadi orang yang suka cari-cari kesalahan orang lain. Subhanallah. Dan ini termasuk juga antara kita dengan pasangan kita, dengan istri kita di rumah. Mungkin ada debat, mungkin ada adu mulut. Barangkali kita kalah, kita berbuat salah, kemudian mau tidak mau kita harus mengaku salah. Namun jangan pernah terbesik di kepala kita, awas. Nanti saya akan tunggu kalau seandainya pasangan saya berbuat salah, itulah waktunya saya menyerang. Ini tajassus, ini namanya mencari-cari kesalahan. Begitu pula dengan anak kita, begitu pula dengan orang tua kita, dengan saudara kita, kakak adik kita, dengan kerabat kita, dan juga tetangga kita. Hati-hati, jangan cari-cari kesalahan. Karena barang siapa yang memiliki hobi atau berusaha mencari-cari kesalahan, tatabba'allahu auratahu. Allah akan buka satu persatu aibnya, subhanallah. Malu kita. Dan kita tidak akan bisa menahan apabila kalau Allah sudah menjadi pihak yang membuka aib kita. Wal'iyadzubillah. Dan kalau orang sudah tahu, sudah mulai mencari-cari aib, atau barangkali tidak mencari, tapi begitu dia dengar dari orang lain, aib saudaranya. Subhanallah, sebagian orang terbawa kebiasaan orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan hadis, dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia dengar kabar buruk, apabila dia dengar gosip, maka dia ingin menjadi orang yang pertama kali tahu kabar itu. Dia langsung sebar supaya dibilang bahwa dia adalah orang yang pertama kali tahu. Subhanallah. Padahal lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan umpat, jangan bergibah, jangan mengunjing satu sama lain. Maka ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tapi kan fakta itu yang sering terucap di lisan kita. Tapi kan fakta, memang seperti itu kejadiannya. Memang dia seperti itu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ingkana kama qult faqad ibtagtah. Kalau seandainya dia seperti apa yang engkau katakan, itulah justru inti ghibah. Itulah ghibah tersendiri, itu ghibah itu sendiri. Namun kalau ternyata bukan, tidak terjadi, tuduhan itu palsu, faqad ittahamtah. Berarti Anda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menfitnahnya. Jauh lebih buruk. Jadi dua-dua kemungkinan itu sama-sama buruk. Yang satu buruk, yang keduanya lebih buruk. Maka jangan sampai kita rela, kita sudi lisan kita dicemari dengan hal-hal yang buruk tersebut. Oleh karena Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, subhanallah, Allah tahu betul apa isi dalam kepala kita. Menurut kita bergibah itu sangat asik.
Kita bisa berlarut-larut dalam bergibah, berjam-jam, ya, bahkan tertawa ketika melakukannya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan percontohan yang kiranya dekat dengan kita. Subhanallah, mungkin kita kalau berada di rumah ada masakan. Masakan ini bukan tidak enak, hanya saja kita tidak selera. Kita ambil, ya. Mungkin kita cari yang lain, beli barangkali. Ya. Ataupun kita ke warung makan, tentu kita pilih-pilih. Kalau ada makanan yang mungkin bentuknya, aromanya tidak kita sukai, ya, tidak sampai mulut kita merasakan, bahkan tangan kita tak menyentuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtum. Apakah sampai hati? Apakah ada di antara kita suka makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan sudah mati? Subhanallah, kalau seandainya di kampung kita, di tempat kita tinggal, kita dapati ada orang ternyata mencuri jenazah dari liang lahat, dimakan. Subhanallah. Akal sehat mana yang bisa menerima itu? Hati bersih mana yang bisa melihat, menerima itu? Dimakan. Bangkai binatang saja, ya, yang sudah menjadi bangkai itu menjijikan untuk masuk mulut. Bagaimana ini bisa makan sesama manusia? Maka itulah gambarannya. Orang yang bergibah itu adalah orang yang mulutnya kotor. Mulutnya berisi dengan bangkai. Mulutnya keji. Bahkan para ulama menasehatkan, yakinlah, percayalah, kalau ada seorang yang bergibah di depan kita, berani bergibah di depan kita, maka di belakang kita, kitalah yang digibahi oleh dia. Maka hindari orang-orang yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kita untuk menjaga kestabilan sosial supaya kenyamanan, kedamaian dalam kehidupan kita bersosial bersama terjaga dan kehidupan yang tentram pun terwujud. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Sedang Jumat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna, panutan kita semua, pun menambahkan, melengkapi apa yang berada di dalam ayat tersebut, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabil akhirah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri kita poin-poin supaya kita punya prinsip dalam menjalankan kehidupan sosial. Karena agama kita mengatur tidak hanya sekedar ritual belaka. Nabi SAW mewasiatkan yang pertama, barang siapa meringankan musibah satu orang muslim kelak di akhirat, di hari semua kita berdiri, ingat semua dosa kita. Kita tahu kita belum layak masuk surga di saat itu. Subhanallah, tiba-tiba ada secercah harapan karena kita pernah menolong tetangga kita. Kita pernah menolong orang yang tidak kita kenal ketika kita lewat di jalan. Subhanallah. Kemudian yang kedua,
Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidak selalu datar, mudah untuk dijalani. Seberapa melimpah pun materi kita, tetap ujian itu datang bertubi-tubi, silih berganti. Maka wasiat Nabi SAW, barang siapa memudahkan urusan saudaranya, ada yang dia mau meminjam uang, kesulitan untuk membayarnya, dia mudahkan. Ada yang ingin menguruskan berkas, dia bantu, dia mudahkan. Dia punya jabatan, dia gunakan jabatannya untuk memudahkan masyarakat, bukan untuk mempersulit. Maka Allah akan mudahkan urusannya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Meskipun dia datang menghadap Allah dengan segunung dosa, Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk masuk surga. Allah buang semua dosa-dosanya, dianggap tidak ada. Dan ketiga, subhanallah, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di mana di hari semua manusia satu persatu akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Aib kita saja yang terbuka, tersebar. Satu RT, satu RW, malunya kita dibuatnya. Bagaimana kalau seluruh dunia tahu aib kita? Kalau seandainya sekarang semua aib kita terbongkar, demi Allah, tidak ada dari kita satupun yang sanggup keluar rumahnya. Dia akan tutup rapat-rapat pintu dan jendelanya karena malu. Namun kalau dia tahu ada aib saudaranya, kemudian dia ambil kesempatan ini. Bukan seperti orang yang ingin dianggap pertama kali tahu, tapi justru mengambil kesempatan supaya aib-aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keberuntungan bagi muslim yang cerdas, memikirkan kehidupan tidak hanya di dunia namun di akhirat. Dan yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya dengan catatan dia ringan tangan kepada hamba-hambanya yang lain. Itu wasiat dari Allah dan Rasulnya. Maka kalau seandainya kita menjalankan wasiat tersebut, tidak ada tersisa satu jengkal di bumi ini pun kecuali dipenuhi dengan kedamaian dan ketentraman. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang dilunakkan hatinya, diringankan raganya, menjalankan wasiat petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقنا الصلاة.